Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ananda sekalian, pada hari ini kewajiban judul materi kita adalah kewajiban berdakwah. Yaitu kewajiban berdakwah setiap muslim dan mukmin itu adalah hukumnya wajib. Seperti dalam Quran kata balighu anni walau ayah. Wajib kita berkata hanya satu ayat. Wa ma ilal balagul mubin. Nah, itu dalam surah Yasin. Tugas engkau hanya menyampaikan. Jadi masalah wahyu, hidayah itu tergantung pada orang dan pemberian daripada Allah. Taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah sampai pada topik yaitu pada bab 2. Buka bab 2 dalam bukunya itu ada bab 2 yang berjudul kewajiban berdakwah. Di sana ada surat An-Nahl. Surat An-Nahl ayat 125 itu menerangkan tentang dakwah. Yang ada di dalam ayat itu yang berbunyi jadil. Nah, yang artinya diskusikanlah atau bantahlah mereka. Berarti ada dalam ayat An-Nahl ayat 125 itu An-Nahl yang bunyinya jadil dalam ayat itu. Diskusikanlah atau bantahlah mereka. Yang kedua ada bunyinya dolla atau tersesat. Nah, berarti kita disuruh membantah dengan bantahan yang baik dan ada orang-orang yang tersesat dalam memahami. Lalu ada Allah, orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, jadi dalam surah An-Nahl itu ada 3 yang kita dapat. Itu mereka, dan di dalam itu ada disuruh kita diskusikanlah dan bantahlah mereka. Yang kedua adalah ada orang yang sesat, dola. Dan yang ketiga ada orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, itu dalam surah An-Nahl. Jadi dalam surah An-Nahl itu mentafsirkan kita, menyuruh kita berdiskusi, berbantah dengan baik dan secara sopan santun. Bahasa sekarang santuy. Nah, santuy, halus caranya, tidak dengan cara kekerasan, apalagi main pukul-pukul. Nah, kayak Mike Tyson tuh tidak boleh. Nah, lagi main fisik, nah, itu fisik tidak boleh. Yang suruh sini diskusilah, bantahlah mereka dengan cara baik-baik. Lalu ada orang yang tersesat dan ada orang-orang yang mendapat petunjuknya. Jadi dalam Quran juga dijelaskan seperti dalam surah Al-Quran, kuntum khairu ummati ukhrijat nas ta'muruna bil makruh wa yanhau 'anil munkar. Kita ini sebagai khalifah di atas muka bumi ini mengajak kepada amal makruh nahi munkar wa tu'na minabillah, hanya beriman kepada Allah. Nah, jadi kita sudah diangkat Allah derajat menjadi khalifah di atas muka bumi ini dan menyuruh kita mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada keburukan, wa tu'na minabillah, hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah surah An-Nahl. An-Nahl tadi ayat 125, juz 16. Itu buka dalam bukunya bab 2. Tolong Anda pahami ayat itu. Kalau bisa diamalkan sehari atau dihafal. Bukan hanya paham maknanya saja, tapi kita paham arti ayatnya serta tafsirnya. Nah, kalau hafal terus kita baca dan kita buat untuk dakwah, itu lebih berpahala, besar pahalanya. Nah, kita lanjutkan. Jadi ke halaman berikutnya. Jadi ayat tersebut dilalui dengan fil aman. Surah An-Nahl ayat 125 juz 16 itu didahului oleh kalimat fi'il amar. Fi'il amar yang menandakan wajib bagi Rasulullah SAW. Nah, fi'il amar ini wajib saat itu untuk menyeru kepada semua umat agar mengikuti syariat yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ajaran
Islam dengan cara memberi mereka pelajaran secara bijaksana, secara hikmah, bahasa sekarang hikmah, dan tidak berbantahan dengan cara fisik. Banyak menurut akhlak. Maka kalau coba mereka yang menyakit hati perasaan serta bersikap lemah lembut kepada mereka. Walaupun mereka menyakit perasaan, tapi Rasulullah tetap bersikap lemah lembut kepada mereka. Sekalipun kitabnya kepada Rasul, akan tapi ayat tersebut memiliki nilai kewajiban kepada semua orang. Jadi kita ikut sunnah Rasul itu. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW, man tamasaka bisunnati inna fasadi falahu ajrun mintis syahid. Barang siapa yang mengikuti satu sunnah Rasulnya, dikala rusaknya umatnya, 100 mensyahid. Sedangkan 1 mensyahid saja surga tempat kita. Apalagi 100, surga keberapa? Sedangkan surga 7 tingkat. Jadi pengertian dakwah ini menurut etimologi adalah kata dakwah merupakan masdar dari kata benda, dari kata da'a atau yada'u yang berarti mendorong, panggilan, seruan, mengajak, mengundang, dan memohon. Tentunya dengan cara lemah lembut. Dari mengenai kemasan tersebut, Quraisy Shihab mendefinisi bahwa dakwah adalah seruan atau ajakan kepada keinsafan atau usaha mengubah sesuatu yang tidak baik kepada sesuatu yang lebih baik terhadap pribadi maupun masyarakat. Jadi istilah dakwah ini di dalam Al-Quran baik dalam bentuk fi'il maupun dalam bentuk masdar berjumlah lebih dari 100 kali. Dalam Al-Quran dakwah dalam arti mengajak ditemukan sebanyak 46 kali. 39 kali dalam arti mengajak kepada Islam dan kebaikan. 7 kali kepada neraka dan kejahatan. Begitulah. Maka sudah detail dalam Al-Quran itu sudah jelas ayat dakwah itu. Jadi tujuan utama dakwah ialah mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat, dan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sunnah beliau yang kita ikutin, maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Jadi dakwah ini dimulai dari ada dakwah secara lisan, tulisan, dan perbuatan. Tentunya dari keluarga kita, teman-teman karib kita, baru orang-orang awam, sanak saudara, dan orang-orang terdekat dan tetangga-tetangga serta orang yang dekat-dekat dengan kita. Baru dakwah secara jauh, keseluruhan. Ada dakwah secara universal, menyeluruh. Global artinya ada dakwah secara kerdil atau kecil-kecilan. Itu dakwah dekat-dekat orang tua kita, kakak kita, adik kita, tetangga. Itu dakwah kecil-kecilan namanya. Lalu dakwah secara global itu kita menyeru pergi ke kampung, keluar kampung, door to door namanya. Ya. Lalu metode dakwah ini ada dalam buku itu, coba lihat, ada metode dakwah itu sangat banyak ya. Metode ini itu cara kita mengajak orang supaya orang strategi, supaya orang ini tertarik dengan dakwah ini. Ada metode secara hikmah, ada metode secara mu'az atau hasanah. Dalam buku itu ada baca. Ada metode secara mujadalah atau debat. Ada lagi. Jadi metode-metode itu banyak cara-cara dan strategi yang bisa kita pakai. Jadi metode itu banyak. Lalu sasaran yang perlu kita cari sasaran itu, pertama golongan orang cerdik cendekiawan, yang kedua golongan awam, yang ketiga golongan tingkat kecerdasan di antara kedua golongan tersebut. Jadi dan golongan lain. Itu dalam buku itu ada dalam bab 2 itu untuk jelasnya dibaca di sana. Kalau ada yang tidak jelas nanti boleh di chat sama Bapak atau share sama Bapak ya secara pribadinya atau dalam chat WA grupnya. Boleh tanya sama Bapak kalau tidak jelas. Mungkin dalam bab 2 itu buka ya surat. Jadi untuk hari ini kita mendalami surat An-Nahl, mana kewajiban berdakwah itu penting bagi setiap muslim. Bukan untuk
ulama-ulama saja berdakwah itu. Ya, ada dakwah secara lisan, perbuatan, dan dakwah secara hati. Nah, kita beramal. Nah, jadi dakwah ini tidak bisa kita anggap sepele. Karena kalau tanpa dakwah, kita pun tidak tahu Islam sampai sekarang. Karena ada dakwah lah, maka kita mengetahui Islam sampai sekarang. Nah, jadi dakwah ini memiliki peranan wajib hukumnya bagi kita. Jadi, jangan kita tahu kita diam saja, ya. Seperti ayat tadi, balhu'ani walau ayah tadi. Di dalam ayat Quran lain kata Allah, intan surullah yansurkum yusabbit aqdamakum. Barang siapa membantuku, kata Allah, kalau kita sakit Allah sehatkan. Kalau kita lemah dia kuatkan. Kalau kita miskin Allah kayakan. Kalau kita tidak ada kekuatan maka Allah akan beri power dan kekuatan kita. Mau jadi apa saja kita. Mau jadi Spiderman, lebih kuat dari Superman, lebih kuat dari seluruh manusia super, bisa. Karena manusia adalah makhluk kamil mukamil, makhluk yang sempurna di atas tanah. Tergantung manusia menggali potensi yang ada pada dirinya. Dia kenal Allah, kenal siapa dirinya, insya Allah Allah akan buka hijabnya. Jadi sampai sini pelajaran kita hari ini. Ya, kalau ada yang ingin bertanya boleh di chat sama Bapak. Boleh di share Zoom atau di share grupnya, chat sama grup atau chat pribadi sama Bapak. Ya, jadi kalau ada yang penting boleh dicatat. Kalau tidak ada yang penting, sudah paham semua, ya sudah, ada bukunya kan, sudah ada dalam bab 2 itu. Kalau rasanya ada yang ingin ditanya, jangan tanya sama orang lain, tanya sama Bapak. Karena pelajaran ini kita yang belajar, tidak sama kakek nenek, mana tahu. Ya, sudah jelas semua ya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.